Hai Sobat Milenial, kamu sudah liburan kemana tahun ini? Liburan untuk sejenak beristirahat dari rutinitas, kita butuhkan agar semangat bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari bisa kembali lagi. Banyak anak muda sekarang menyebutnya dengan healing. Tapi apapun itu, yang paling penting adalah merencanakan keuangan untuk liburan dengan baik. Jangan sampai setelah liburan, kepala jadi tambah pusing. Yuk kita bahas tips liburan dengan kantong tetap aman dalam keuangan milenial kali ini. Sobat milenial, tinggalkan sejenak rutinitas dan persiapkanlah liburanmu ke depan. Mengapa liburan penting? Liburan bukan sekedar aktivitas bersenang-senang. Ada beberapa hal yang menjadi manfaatnya. 1. Kesehatan mental dan fisik. Banyak penelitian menemukan fakta bahwa orang yang sering liburan jauh lebih sehat daripada yang tidak. Bahkan, liburan dapat memberikan efek positif yang lebih besar secara psikologis dibandingkan membeli barang kesukaan. Liburan bisa meningkatkan kinerja otak serta mengurangi stres dan depresi. Selama liburan, orang akan banyak berjalan dan menggerakkan tubuh sehingga kesehatan jantung, otot, dan sendinya lebih terjaga. 2. Memberikan pengalaman. Saat liburan, kita pasti akan mengunjungi banyak tempat baru. Dalam proses menjelajahi dan mengenali tempat baru tersebut, kamu bisa melakukan banyak hal baru seperti mencoba berbagai kuliner khas ataupun bertemu masyarakat sekitar yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda. Semua pengalaman baru itu tentunya akan memberikan kesan tersendiri yang akan membuat mental seseorang lebih positif karena dapat lebih memaknai kehidupan. 3. Mengasah kreativitas. Pasca liburan, biasanya pikiran kita akan lebih segar karena banyak pengalaman yang didapat selama perjalanan. Hal positif tersebut tentunya akan membuat otak menjadi lebih kreatif. Dengan begitu, saat kembali bekerja, kondisi mental menjadi seperti baterai yang sudah terisi penuh. Produktivitas pun otomatis membaik. 4. Menambah keterampilan. Saat menjelajahi suatu tempat, kamu akan mengetahui beragam kebudayaan, termasuk mengenali bahasa lain saat berbicara dengan orang lokal. Ini akan mengasah kemampuan untuk berkomunikasi dan berkesenian. Tak sedikit pula orang yang dengan sengaja mengikuti paket wisata tertentu untuk belajar membatik, memasak, hingga ikut konservasi hutan saat liburan. 5. Memperluas jaringan. Saat liburan ke satu tempat baru, kita pasti akan bertemu dengan orang baru. Manfaatkanlah untuk berkenalan dan menukar informasi, agar ke depan kamu sudah mempunyai orang lokal yang bisa diandalkan jika membutuhkan bantuan. Orang baru ini bisa juga menjadi rekan bisnis di masa depan. Nah, Sobat Milenial, kamu sudah paham kan manfaat penting liburan? Sekarang, agar liburan bisa segera dilaksanakan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetapkan target. Target yang dimaksud di sini adalah target budget atau target tabungan yang ingin kamu kumpulkan untuk liburan. Tentukan juga jangka waktu untuk mengumpulkan tabunganmu tersebut. Contoh, kamu ingin menabung selama setahun dengan persentase tabungan untuk liburan sebesar 20% dari pendapatan tiap bulannya. Gajimu adalah sebesar Rp3.500.000. Dikalikan 20%, maka akan menghasilkan Rp700.000 per bulan. Dalam 1 tahun, kamu dapat mengumpulkan sebanyak Rp8.400.000. Lumayan banget kan? 2. Alokasikan gaji, pendapatan langsung, bukan sisa. Cara menabung kedua yang dapat kamu lakukan untuk mempersiapkan liburan adalah dengan cara mengalokasikan gaji atau pendapatanmu tiap bulannya.
Yang penting diingat dari cara menabung ini adalah kamu harus langsung mengalokasikan gaji atau pendapatanmu setelah kamu mendapatkan uangnya. Jadi, menabungnya bukan dari sisa dari pengeluaran gaji pendapatanmu ya. Kamu juga bisa memanfaatkan fitur auto debit agar langsung terpotong tiap bulannya. 3. Mengurangi gaya hidup konsumtif. Cara menabung selanjutnya adalah dengan mengurangi gaya hidup konsumtif sobat milenial. Kamu bisa membawa bekal saat ke kantor agar lebih menghemat pengeluaranmu. Jangan lupa untuk batasi pengeluaran-pengeluaran seperti jajan kopi atau berburu promo cashback dengan aplikasi uang digital. Hal seperti ini mungkin terasa kecil karena disuguhi dengan promo yang besar-besaran. Namun, kalau kamu melakukannya hampir tiap hari, pengeluaranmu tentu akan membengkak. 4. Hentikan langganan aplikasi yang jarang digunakan. Misal, selama ini kamu langganan aplikasi menonton televisi kabel, padahal kamu adalah orang sibuk yang tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut. Maka, ada baiknya kamu memutuskan langganan aplikasi tersebut agar dapat berhemat untuk menabung buat liburan. 5. Komitmen. Semua cara di atas tidak akan bisa bekerja dengan baik jika kamu tidak dapat berkomitmen dalam menabung. Jangan sampai kamu hanya semangat melakukan cara-cara menabung di atas di awal saja dan mulai lagi kembali ke kebiasaan lama setelah melakukannya beberapa kali. Padahal, jika rutin melakukan cara menabung di atas, sekalipun kamu tidak ingin berlibur, kamu tetap bisa menyimpan uang yang cukup besar dari pendapatanmu loh. Nah, setelah tahu bagaimana cara menyisihkan uang untuk dapat liburan, sekarang saatnya menentukan tempat liburan. Bagaimana cara memilih tempat liburan yang cocok untuk keamanan kantong? 1. Tentukan destinasi sesuai budget. Kamu harus buat budgeting. Dari mulai tiket transportasi yang akan kamu gunakan, akomodasi, dan hal-hal seperti biaya makan dan tiket tempat wisata yang ingin kamu datangi. Sesuaikan destinasi yang akan kamu tuju dengan jumlah uang yang sudah berhasil kamu kumpulkan. 2. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Kamu perlu mencari tahu tentang tempat wisata yang akan kamu kunjungi. Buat rencana perjalanan selengkap mungkin agar liburanmu menjadi lebih lancar. 3. Booking dari jauh-jauh hari. Jika kamu sudah mencari informasi dan membuat rencana perjalananmu, ada baiknya kamu langsung memesan tiket transportasi, akomodasi, hingga tiket wisata dari jauh-jauh hari agar harga yang kamu dapatkan akan lebih murah. Dengan begitu, tabungan yang kamu dapatkan dari cara menabung di atas tidak akan terlalu terkuras. Manfaatkan juga promo-promo menarik dari aplikasi travel online maupun offline. Kuncinya adalah rajin cari informasi dan membandingkan harga. 4. Liburan ala backpacker. Ini adalah liburan dengan cara hemat yang juga tetap asik. Justru saat menjadi backpacker, ada banyak pengalaman yang bisa kamu dapatkan. Misalnya, menginap di guest house kecil, menggunakan transportasi umum atau menyewa sepeda motor, tidak menggunakan pemandu wisata, dan lainnya. Menjadi backpacker memungkinkan kita untuk mengenal lebih dekat masyarakat setempat yang akan menjadi pengalaman berkesan untuk kita ingat. Sobat milenial, selain bermanfaat untuk relaksasi, liburan juga bisa menghasilkan cuan. Ada banyak yang bisa kamu lakukan untuk mencari uang dari liburan. 1. Endorse produk. Kamu bisa mempromosikan tas travel, sepatu, outfit dari produk traveling yang bisa kamu pakai saat liburan nanti. Tentu akan ada uang saku yang bisa didapat. 2. Just tip. Jasa titip bisa menutupi biaya jalan-jalan kamu loh. Banyak barang dari satu tempat yang tidak ada di daerah kamu yang bisa kamu tawarkan ke teman-teman untuk membelikannya. 3. Foto. Kalau kamu suka fotografi,
foto-foto perjalananmu bisa kamu kirim ke majalah atau media yang menampung foto-foto perjalanan. 4. Menulis. Jika kamu bisa menulis, akan lebih baik lagi. Sama seperti foto tadi, tulisanmu bisa dikirimkan ke media dan kamu akan mendapatkan honornya. Lumayan kan? 5. Buat buku. Nah, jika bahan yang kamu dapatkan banyak, kamu bisa menjadikan tulisanmu itu buku. Sekarang, cukup banyak traveler yang membuat buku berisi pengalaman perjalanan. Selain 5 hal di atas, pengalaman perjalananmu juga bermanfaat jika kamu ingin melamar pekerjaan kelak. Saat ini, mulai banyak perusahaan yang menyadari pentingnya kebiasaan traveling untuk rekrutmen. Oleh karena itu, mencantumkan pengalaman traveling di dalam CV cukup penting bagi pencari kerja. Pasalnya, kebiasaan traveling terutama ke luar negeri bisa memberikan pemahaman yang baik terhadap kebudayaan global. Tak hanya itu, traveling juga dianggap membuat seseorang lebih terbuka, adaptif, serta lebih toleran terhadap keberagaman. Nah, itu dia Sobat Milenial, tips tentang bagaimana kita bisa pergi jalan-jalan dengan kantong tetap aman, bahkan dapat menghasilkan cuan. Berada di satu tempat baru akan memberikan pengalaman baru, ilmu baru yang pasti akan berguna dalam mengembangkan wawasan. Setiap orang harus meluangkan waktu terbaiknya untuk melakukan perjalanan, menemukan hal baru, untuk kembali lagi ke kota asal dengan semangat yang baru. Karena selain menikmati liburan, jalan-jalan juga menghasilkan. Selamat liburan Sobat Milenial!